Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa Waalaikumsalam sekalian? warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sehat Pak. semua? Alhamdulillah, Sehat. Pak. Baik. Ya, sampai ketemu, selamat berjumpa. Hari ini kita kembali belajar biologi. Kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mungkin Srilia Susanti bisa menceritakan apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Baik Pak, ciri-ciri makhluk hidup antara lain bernapas, memerlukan nutrisi, berkembang biak, adaptasi terhadap lingkungan, mengeluarkan zat sisa, dan lain-lain Pak. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Srilia Susanti macam-macam mangga. Dan saya tahu sekarang Okta ini sedang kucing nih. Coba ceritakan berapa jenis kucing yang Okta ketahui. Iya, Pak. Yang Okta ketahui, kucing itu ada jenisnya, ada Persia, ada Anggora, juga ada kucing kampung, Pak. Ya, Itu yang saya tahu, Pak. oke. Ada tambahan lagi? Ya, asal jangan masuk kucing gareng ya. Saya tadi ngomong itu. Baik, itu udah baca-baca kucing. Sekarang coba Arinda, itu tadi ada macam-macam mangga yang disampaikan Srilia, ada macam-macam kucing yang disampaikan oleh Okta. Kenapa kok bisa macam-macam gitu? Menurut Arinda, kenapa? Oke Pak, jadi menurut saya itu terjadi karena ada perubahan gen. Gen itu kan bagian tertentu dari kromosom yang mengkode protein terdapat di dalam inti sel. Jadi munculnya keanekaragaman gen itu akan bervariasi susunan gen dalam suatu spesies. Itulah yang menimbulkan gen itu menimbulkan banyak varietas. Contohnya tadi yang kucing tersebut, Pak. Iya, bagus sekali jawabannya. Berarti kita sudah melihat sekarang ada macam-macam variasi akibat dari pengaruh gen. Nah, hari ini kita akan belajar keanekaragaman hayati mengenai keanekaragaman tingkat jenis, keanekaragaman tingkat gen, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, tugas kalian nanti saya akan tayangkan video pembelajaran. Tolong disimak video pembelajaran. Sebelum menyimak video pembelajaran ini, bagaimana untuk kelompok-kelompoknya? Langsung saya tunjuk aja ya. Ya, Boleh, Pak. Pak. Ya Pak, boleh. Gimana? Biar lebih adil, Ketua Pak. Ya, untuk ketua kelompok 1 Saudari Okta. Siap? Oke, Pak. Siap, Pak. Kelompok 2 Saudari Tina. Ya, kelompok 3 Saudari Arinda. Oke, Dan baik, yang Pak. terakhir kelompok 4 Srilia. Gimana? Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, Oke. nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, tolong diisi LKPD yang sudah saya berikan. Nah, dari situ silahkan Anda berdiskusi untuk menyelesaikan rangkaian pembelajaran ini dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Siap, Pak. Ya, Pak. Silakan kalian tonton ini, kemudian perhatikan dengan seksama. Setelah itu mohon ditanggapi dari hasil yang kalian amati. Baik, Pak. Ya, setelah kalian menonton tadi, silakan ditanggapi dari kelompok mana yang mau nanggapi. Saya persilakan. Izin, Pak. Ya, silakan Srilia. Dari yang video saya tonton tadi, bahwa adanya keberadaan hutan dengan pohon-pohon yang banyak merupakan paru-paru dunia. Di situ dapat kita lihat keanekaragaman hayati, beraneka ragam pohon yang ada di dalam video tadi, Pak.
Terima kasih. Izin Pak, saya ingin menyampaikan pendapat. Dari video tadi kita bisa lihat Indonesia itu adalah negara agraris, terus banyak sekali hutannya. Namun Indonesia itu di video tadi memang sangat banyak sekali hutannya dan itu melestarikan keanekaragaman hayati. Tapi karena sudah banyak sekali perusaknya seperti sudah banyak tanaman sawit yang salah satunya merusak keanekaragaman hayati itu. Jadi ekosistem lingkungan kita bisa berpengaruh juga, Pak. Terima kasih. Selanjutnya masih ada Ananda semua yang mau, Arinda atau Hartina yang mau menanggapi? Iya Pak, izin menanggapi. Ya, silakan. Jadi menurut saya dari tayangan video yang sudah disampaikan tadi, bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia itu beragam. Tentunya ada flora dan fauna. Jadi yang video tadi itu mencontohkan keanekaragaman hayati etis, Pak. Iya, bagus sekali. Berarti Indonesia yang sudah kita ketahui bersama termasuk hujan tropi yang sangat lebat yang memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Mungkin ada lagi si Hartina yang mau menanggapi? Baik Pak, terima kasih. Menurut saya dari video itu ternyata Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayati. Salah satunya dari hutan-hutan kita yang berbeda-beda. Nah, di dunia tidak ada seperti kita, maka kita harus menjaga hutan lindung kita atau keanekaragaman hayati milik Indonesia, karena kita negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, baik dari perbedaan dari genetika, spesies maupun ekonomi ekosistemnya. Terima kasih Pak. Ini yaitu keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna keanekaragaman yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah. Suhu dan curah hujan yang besar memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan. Itu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama keanekaragaman tingkat gen, kemudian keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Kita mau diskusi masalah LKPD yang diberikan Pak Helmi. Soal nomor 1 kan disuruh buat rumusan masalah. Itu kan ada rumusan masalah. Nah, teman-teman ada yang mengajukan rumusan masalah ada? Ada. Nah, ya sih ada tuh 3. Nah, yang pertama tuh apa saja tingkat keanekaragaman hayati dari kasus di atas. Nah, kemudian apa saja penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati dari kasus di atas. Lalu bagaimana pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kalau dari Yosi rumusan masalahnya ada 3 itu. Kalau dari kalian bagaimana? Saya langsung tunjuk saja ya kelompok yang saya anggap ini semua kelompok sudah siap. Barangkali kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil LKPD-nya. Saya silakan, Saudari Tina. Ya, ini LKPD dari Saudari Tina. Baik, ini LKPD dari kelompok kami, kelompok 2. Saya sebagai ketua kelompok akan membacakan hasil LKPD dari kelompok kami. Nah, yang pertama dari soal yang telah Bapak berikan,
ini materinya. Kemudian, nah dari LKPD tersebut ada beberapa soal. Salah satunya yang pertama, buatlah rumusan masalah tentang diskusi yang akan dilakukan. Nah, yang dari kelompok kami berdiskusi, jadi yang pertama itu jawabannya apa saja tingkat keanekaragaman hayati dari kasus Ragaman hayati. atau ya baik Pak, dari soal di atas. Kemudian apa faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati dari kasus di atas. Dan kemudian yang ketiga, rumusan masalah dari kelompok kami, bagaimana pelestarian keanekaragaman hayati dari kasus di atas. Untuk selanjutnya, jawaban dari kelompok kami yang kedua yaitu mengumpul data tentang tingkat keanekaragaman hayati dari soal. Menurut kelompok kami, dari soal yang diberikan ternyata ada 3 tingkat. Ternyata ada data yang kami gunakan. Yang pertama itu keanekaragaman hayati tingkat genetika, di mana keanekaragaman tingkat genetika terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh satu individu. Ya, perbedaan misalnya dari perbedaan tipe tadi, ada orang yang misalnya ada orang yang berambut keriting, lurus, ikal, itu terjadi karena adanya tingkat genetika. Nah, kemudian salah satu contoh lainnya yaitu bunga mawar. Nah, dari bunga mawar itu mempunyai nama spesies Rose Biber. Warna mahkota pada bunga mawar bisa berbeda-beda sesuai dengan gennya. Nah, itu pengertian dari tingkat genetika. Nah, dari soal yang Bapak berikan, kami menyimpulkan ternyata yang masuk dalam kategori genetika itu adalah soal nomor 3, yaitu mangga. Mangga, ya, benar. Kemudian yang kedua, data yang kami simpulkan, data yang kami dapat peroleh yaitu keanekaragaman hayati tingkat individu atau spesies. Nah, di sini perbedaan dengan keanekaragaman tingkat genetika, perbedaannya yaitu di mana adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetika dan habitatnya. Nah, dari soal yang Bapak berikan, kami menyimpulkan data yang kami dapatkan yaitu nomor 1, 5, 6, dan 7 itu termasuk dalam tingkat individu ataupun spesies. Nah, kemudian ini gambarnya. Nah, ini yang ketiga, data yang kami dapat kumpulkan, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khas sendiri-sendiri. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Nah, contohnya di perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis populasi organisme di suatu wilayah tersebut. Nah, jawaban dari kami yaitu soal nomor 2 dan 4. Ini salah satu contohnya yaitu ada laut tadi dari soal Bapak, kemudian ada hutan-hutan nomor 4. Ya, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi sesuai dengan materi kita sudah paham sekarang apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman ekosistem dari hasil LKPD tersebut. Baik, tadi sudah disampaikan presentasi LKPD dari kelompok 2. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan tentang yang telah disampaikan oleh kelompok 2? Izin menanggapi, silakan. Pak. Ya, silakan, Arinda.
Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menanggapi hasil diskusi kami mengenai LKPD keanekaragaman hayati ini. Untuk yang nomor 2, menurut kami untuk yang nomor 2 Pak, menurut kami keanekaragaman tingkat hayati yaitu keanekaragaman gen itu terjadi pada nomor 3 dan nomor 7. Alasannya karena setiap varietas ini masih memiliki spesies yang sama antar varietas. Jadi dia bila disilakan menghasilkan individu yang fertil atau dapat berkembang biak. Antara spesies makhluk hidup yang beragam dalam tingkat gen masih sama dianggap satu spesies. Meski mungkin ciri fisiknya saja yang terlihat berbeda. Bisa kita lihat di nomor 3 itu contohnya adalah mangga dan di nomor 7 itu contohnya adalah jeruk, Pak. Kemudian untuk selanjutnya tingkat keanekaragaman hayati spesies menurut kami di nomor 1, 5, dan 6. Hal ini terjadi pada tiap gambar tersebut. Pada tiap gambar tersebut itu menunjukkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari famili yang sama, sehingga famili yang sama tetapi spesiesnya yang berbeda, Pak. Itulah yang menyebabkan tingkat keanekaragaman hayati spesies. Kemudian untuk tingkat keanekaragaman ekosistem, menurut kelompok kami ada 2, yaitu nomor 2 dan nomor 4. Nomor 2 itu merupakan salah satu contoh ekosistem yang terjadi di laut, di mana alasannya tempat tinggal suatu hewan ataupun tumbuhan di dalam satu ekosistem, maka dia disebut keanekaragaman hayati ekosistem, Pak. Iya, baik. Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan sesuai dengan gambar-gambar yang ada di tayangan ini. Baik, saya rasa pembelajaran kita ini sudah berakhir. Sebelum berakhir, saya mohon dari kelompok 4 agar bisa menyimpulkan dari materi kita. Saya persilakan Srilia. Dari kelompok 4 kami menyimpulkan yang pertama yaitu keanekaragaman dibedakan atas 3. Yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat jenis, yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Selanjutnya yang kesimpulan yang kedua yaitu dari hasil pengamatan gambar 2 disimpulkan sebagai keanekaragaman kesimpulan yang kedua yaitu pada gambar 5, 6, dan 7 merupakan keanekaragaman tingkat jenis. Selanjutnya gambar 1, 2, dan 4 merupakan keanekaragaman ekosistem. Untuk gambar 3 merupakan keanekaragaman tingkat gen. Demikian kesimpulan dari kelompok 4. Ya, terima kasih dari kelompok 4 yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, kita akan simpulkan dari kita hari ini. Keanekaragaman hayati adalah suatu tingkat biodiversitas yang merujuk pada serta jumlah total variasi. Suara Bapak ulangi. Kenapa? Suaranya hilang, Pak. Bisa ulangi kembali, Pak. Oke. Saya ulang lagi ya. Baik, kesimpulan materi kita hari ini, keanekaragaman hayati adalah suatu tingkat biodiversitas yang merujuk pada tingkat spesies dan ekosistem yang berbeda di tiap wilayah serta jumlah total variasi genetik dalam keseluruhan spesies yang mendiami
sebagian atau seluruh permukaan bumi. Demikian pertemuan kita hari ini. Sudah jelas semua, insya Allah pertemuan kita akan melakukan evaluasi sesuai dengan yang disampaikan hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.